Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, gimana nih kabarnya adik-adik? Semoga sehat selalu ya adik-adik. Sebelum mengawali pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Perkenalkan, nama Bapak Ahmad Taufan Wahyuning Digdo, bisa dipanggil Bapak Taufan. Kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran ke-1. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah membaca cerita keragaman budaya dari video, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri. Yang kedua, setelah membaca cerita keragaman budaya dari video, siswa mampu menyebutkan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Yang ketiga, setelah berdiskusi melalui WA Group, siswa mampu mengkomunikasikan keragaman budaya, etnis, dan agama teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia secara lisan dan tulisan dengan sistematis. Yang keempat, setelah melihat materi dari video, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Yang kelima, setelah diskusi melalui WA Group, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan sistematis. Kita akan belajar tentang keragaman budaya bangsaku. Tahukah adik-adik bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ayo kita cari tahu tentang keragaman budaya tersebut. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Adik-adik, kita akan menyimak tentang teks pawai budaya. Selamat menyaksikan. Setelah membaca teks tentang pawai budaya, kita akan belajar tentang paragraf dan gagasan pokok. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat, inti, atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Setelah mengetahui materi dan membaca teks tentang pawai budaya, sekarang tugas adik-adik, bacalah paragraf kedua dan temukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nanti tugasnya dikumpulkan melalui WA Group ya adik-adik. Wah, budaya Indonesia sangat beragam ya adik-adik. Apa yang membuat setiap budaya berbeda? Ayo kita pelajari. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama,
dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keragaman tersebut. Perbedaan yang ada pada setiap daerah di Indonesia merupakan suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang patut kita syukuri. Sebagai anak Indonesia, kita merasa bangga terhadap keragaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud semangat persatuan dan kesatuan. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku Indonesia. Cara memainkannya berbeda-beda. Kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan. Kendang yang berasal dari Jawa Barat dan tifa dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Berikut alat musiknya. Ada angklung, ada kecapi, ada kendang, ada tifa. Adik-adik telah mengetahui berbagai alat musik dan cara memainkannya. Tahukah adik-adik bahwa di sekitar kita juga banyak sekali benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi. Tugas adik-adik, amatilah benda-benda yang ada di sekitarmu. Ambillah 5 benda yang kamu anggap sebagai sumber bunyi. Pastikan bahwa benda yang kamu temukan berbeda cara membunyikannya. Contohnya ditiup, digesek, dipetik, dipukul, atau ditekan. Menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui ini kita dapat mendengarkan dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Ayo kita pelajari lebih mendalam ya adik-adik. Bagaimana cara menghasilkan bunyi yang lebih keras atau pelan? Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak perbedaan yang kita temui, mulai dari perbedaan agama, suku, ras, hingga warna kulit. Sebagaimana halnya sebuah permainan musik yang terdiri atas berbagai alat kehidupan nyata yang penuh dengan perbedaan dapat berdampingan dengan baik, asalkan setiap orang dapat saling menghargai keberagaman tersebut. Sudah paham belum adik-adik? Kalau belum paham, bisa ditanyakan kembali ke ayah atau ibu di rumah ya adik-adik. Bapak kasih tugas ya adik-adik. Yang pertama, bacalah paragraf kedua dan temukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Yang kedua, buatlah sebuah kolom, sebutkan contoh-contoh sikap tidak menghargai keragaman yang kamu temui, yang kamu ketahui. Yang ketiga, buatlah sebuah tabel, tulislah nama alat musik tradisional yang kamu ketahui, jelaskan
asal alat musik itu dan cara memainkannya, serta cara terjadi bunyi pada alat musik tersebut. Ayo adik-adik, kesimpulan pada pelajaran pagi hari ini apa? Ayo adik-adik. Ya, betul sekali. Menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya adik-adik. Setelah dikerjakan, tugasnya dikumpulkan melalui WA group ya adik-adik yang sudah Bapak buat. Semoga videonya bermanfaat ya adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.